Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa, kelas dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan melanjutkan materi pada UTS kemarin yang akan diuaskan oleh Matkul Islamic Worldview yang akan didoseni oleh dosen pengampu Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Alim LC MA. Untuk materinya yaitu yang ke-8 integrasi ilmu dan adab, yang ke-9 konsep adab dan hidup mulia perspektif Islamic worldview, yang ke-10 jiwa dan problematikanya, dan yang ke-11 konsep alam seni dan kebudayaannya. Yang ke-12 yaitu ada pilar kebangkitan umat Islam. Yang ke-13 perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari ke kota hujan. Yang ke-14 ada mewaspadai diabolisme pemikiran, dan yang terakhir yaitu ke-15 alam gaib dan kebangkitan. Untuk materi yang ke-8 yaitu integrasi ilmu dan adab. Ilmu dan adab itu tidak dapat dipisahkan, harus berpadu pada ulama. Sudah konsen terhadap ilmu adab ini dalam surat Toha ayat 14, yaitu Nabi SAW diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditambahkan ilmu. Adab adalah inti dari pengalaman ilmu. Setiap orang yang beramal, sedangkan orang tanpa ilmu itu, maka ilmunya akan ditolak. Demikian juga orang yang berilmu tapi ia tidak mengamalkannya, maka ia akan disiksa. Berikutnya yaitu ke-9 konsep adab dan hidup mulia perspektif Islamic worldview. Seburuk-buruknya makhluk, jika dididik dengan baik, akan memiliki nilai pendidikan, dapat merubah segalanya. Manusia berpeluang besar untuk ditanamkan nilai-nilai adab karena manusia diberi akal, menyiapkan generasi peneradaban, dan Allah memerintahkan dengan orang yang soleh. Konsep taklim yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah bagaimana melahirkan ilmu yang manfaat, dan Nabi pun diperintahkan untuk menambah ilmu yang manfaat. Selanjutnya yaitu yang ke-10 jiwa dan problematikanya. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa sesungguhnya manusia jiwanya terganggu itu karena perbuatannya sendiri, perbuatan dosa sendiri, sebab setiap manusia melakukan perbuatan dosa di hatinya. Akan ada titik hitam, maka semakin banyak melakukan, maka akan semakin tertutup hatinya. Dosa-dosa itulah yang membuat gelisah. Dan yang pertama itu ada orang yang melakukan dosa ini sebenarnya sedang menyakiti jiwanya. Dan yang kedua, apabila hatinya segera dibersihkan atau bertaubat, maka hati itu akan berkarat. Yaitu selanjutnya yang ke-11 konsep alam seni dan kebudayaan. Allah menciptakan alam dan jagat raya untuk kemaslahatan manusia supaya mengenal Tuhannya. Orang yang beriman melihat dan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam ini. Dan di sini terdiri ada tingkatan alam. Yang pertama, kosmologi atau organik adalah benda mati bebatuan. Yang kedua, biologi atau organik berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, rohania yang sifatnya gaib. Dan yang terakhir yaitu ada sosial rohania atau alam semesta. Yang ke-12 yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Baik ya umat Islam oleh dua perkara, yaitu keyakinan dan zuhud, dan ada buruk ya umat Islam disebabkan oleh dua perkara, yaitu kikir dan angan-angan yang melalaikan. Kerusakan umat
yaitu rusaknya keyakinan umat Islam di dunia dan pemikiran yang bersifat sekularisme. Rasulullah SAW bersabda, awal dari kebaikan umat Islam ini yaitu zuhud dan keyakinan, dan awal rusaknya umat ini yaitu kikir dan angan-angan melalaikan. Yang 13 yaitu ada perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari ke kota Hujan, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, adabnya atau ta'zimnya seorang murid kepada gurunya adalah menemui gurunya secara langsung. Yang kedua, Imam Bukhari selalu menulis nama guru-gurunya sebanyak 1000 lebih. Yang ketiga, pada usia 10 tahun, Imam Bukhari sudah terbiasa duduk di majelis ilmu dan di dalam hatinya terbesit untuk menghafal hadis-hadis. Dan yang terakhir, Imam Bukhari memiliki cacat atau buta permanen. Beliau termasuk anak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu buta mata, tetapi tidak menghalangi beliau untuk mencari ilmu. Beliau anak yatim dan diurus oleh ibunya. Yang ke-14 yaitu mewaspadai diabolisme pemikiran. Di sini diabolisme terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan pemikiran, gaya perilaku watak dari iblis. Yang kedua, pemikiran-pemikiran yang menyimpang sesat menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga sifat setan yang menghiasi manusia. Diabolisme disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, syahwat mengikuti kesenangan sifat pragmatif. Yang kedua, syubhat adalah keraguan atau semata-mata. Dan yang terakhir adalah mengikuti jejak setan. Yang terakhir yaitu ada alam gaib dan kebangkitan. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada 2 alam, yaitu alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib yaitu tidak nampak, sedangkan alam syahadah adalah alam sekitar kita. Di sini terdapat ada beberapa bagian, yaitu alam syahadah diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan. Yang kedua, mengimani alam gaib diwajibkan dengan dituntun oleh jalan yang benar, tidak hanya sekedar meyakini saja. Dan yang terakhir ada setiap manusia akan dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang buta sebab di dunia tidak pernah atau tidak mau membaca ayat-ayat Allah selama masa hidupnya. Mungkin itu adalah sebagian dari sisa materi UTS kemarin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.